Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kasih karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dalam ibadah keluarga di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pelayan firman dalam ibadah keluarga hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Resti Arnawa. Kita saat teduh sejenak. Mari kita berdiri, kita menyanyi memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 14 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan yang kami jalani, kami tidak hanya mengalami hal yang membawa sukacita bagi kami, tetapi juga duka cita. Kami juga tidak hanya mengalami keberhasilan, tetapi juga kami mengalami kegagalan. Ada kalanya kami mengalami kesenangan, tetapi juga kesusahan hidup. Namun segala hal yang terjadi, tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti bersyukur kepadamu. Karena sesungguhnya sangat banyak berkat yang Tuhan curahkan kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Saat ini ketika kami bersama beribadah, kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan dalam perjumpaan denganmu, kami mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami dan menyucikan diri kami, agar kami kudus dan layak beribadah bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur yang akan kita bacakan secara responsorial yang terdapat di dalam Mazmur 112 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 112 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan tulisan yang tercetak keluar. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkara di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya.
Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 54, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat, Tak Kita Menyerahkan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur karena waktu dan kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi bahagian di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu menjadi terang pada jalan hidup kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan di dalam hidup kami ini ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, bahkan memuliakan nama Tuhan. Berfirman-Lah kepada kami Tuhan saat ini, karena kami telah sedia mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-10. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 yang menyatakan, Engkau harus takut
akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, Shalom, selamat sore. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia medis ataupun kesehatan, kita sering mendengar ungkapan atau slogan yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentu saja ungkapan atau slogan ini memiliki tujuan bahwa dengan pencegahan yang dilakukan melalui berbagai peringatan ataupun aturan-aturan, bahkan protap kesehatan, seperti apa yang kita alami di masa pandemi COVID-19 ini, tentu bertujuan agar masyarakat, agar kita semua akan senantiasa hidup dengan sehat, kita terbebas dari virus corona, bahkan kita boleh terselamatkan kehidupannya. Nah, dalam konteks Israel, tindakan preventif atau pencegahan ini memang bukan dalam bidang kesehatan, tetapi lebih kepada kehidupan beriman umat Tuhan. Tindakan preventif ini juga diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Teks pembacaan kita merupakan pidato perpisahan Musa, karena ia tidak akan bersama-sama dengan umat Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, karena ini merupakan pidato perpisahan atau pidato Musa, maka pembacaan kita yang hanya terdiri dari 3 ayat ini, Bu Bapak Saudara, harus kita baca sebagai sebuah keutuhan dengan bagian-bagian sebelumnya. Secara khusus kita memberi perhatian pada ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Kalau kita perhatikan pada pidato yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel pada saat itu, maka ada hal yang sangat penting yang Musa ingin katakan kepada umat Israel. Karena Ibu Bapak Saudara, pada saat itu rupanya umat Israel sementara mempersiapkan diri mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Dan ketika pidato itu disampaikan, mereka sudah masuk pada dataran Moab, yaitu wilayah yang sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan. Dan karena itu tidak heran Musa benar-benar mempersiapkan umat ini agar mereka dapat siap untuk memasuki wilayah yang baru dalam hidup mereka, dan wilayah itu adalah tanah perjanjian. Nah, kalau kita kembali kepada pembacaan kita, Bapak Ibu, maka ayatnya yang ke-20, di situ dengan jelas disampaikan apa yang menjadi inti daripada pidato Musa. Intinya adalah umat Israel
diminta untuk hidup takut akan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-20 ini, maka apa yang dikemukakan oleh Musa pada ayatnya yang ke-20 ini juga sebenarnya sudah disampaikannya pada ayatnya yang ke-12. Ini berarti bahwa bagian ini atau pesan ini merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh umat Israel. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-20 sambil kita bandingkan dengan ayatnya yang ke-12. Ayat 20 mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan dengan namanya haruslah engkau bersumpah. Dari bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Musa mengingatkan umat Israel agar mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu dijabarkannya atau dijelaskan oleh Musa dalam bagian selanjutnya, yaitu bahwa ketika mereka takut akan Tuhan, maka mereka akan beribadah kepadanya, mereka akan berpaut kepada Tuhan, dan senantiasa memuliakan namanya dengan perilaku kehidupannya, dan itu dilakukan mereka dengan sumpah. Nah, kata sumpah ini menjadi penting di dalam khotbah atau di dalam pidato Musa, yang menunjuk bahwa apa yang disampaikan oleh Musa itu merupakan janji yang harus dilakukan oleh umat Israel, agar ketika mereka menjalani kehidupannya, ketika mereka menyatakan rasa takutnya kepada Tuhan, mereka tidak hanya menyatakan lewat perkataan mereka, tetapi mereka sungguh-sungguh dengan komitmen penuh melakukannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya bagi kita semua Ibu Bapak, mengapa sehingga Musa begitu getolnya memberi penekanan pada takut akan Tuhan? Ada 3 alasan yang boleh kita katakan mengapa Musa menekankan takut akan Tuhan, yang juga bisa kita katakan menghormati Tuhan, menguduskan Tuhan dalam hidup umat, melakukan kebenaran dan berpaut kepada Tuhan. Ada 3 alasan Ibu Bapak. Yang pertama, alasan itu sebenarnya sudah disampaikan di dalam ayatnya yang ke-16. Alasan pertama adalah karena umat Israel adalah umat yang tegar tengkuk. Adalah umat yang suka melawan. Adalah umat yang tidak sabaran menantikan pertolongan Tuhan. Hal ini dibuktikan oleh Musa dalam pelayanannya di tengah-tengah Israel ketika mereka keluar dari Mesir, dan ketika Musa harus berada di atas gunung Horeb selama 40 hari 40 malam, dan umat itu tanpa pemimpin, mereka kemudian membuat patung lembu emas menggantikan kehadiran Allah. Hal yang kedua yang menjadi alasan adalah karena umat Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang bukan hanya penuh dengan susu dan madu, tetapi juga tanah yang penuh dengan penyembahan kepada ilah atau berhala-berhala. Dan alasan yang ketiga itu ada pada ayatnya yang ke-22, yaitu bahwa umat yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian ini bukanlah 70 orang yang pertama-tama menjadi bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi adalah generasi yang baru, generasi penerus yang perlu diyakinkan sungguh bahwa Allah yang sudah mengantar mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian itu adalah Allah yang penuh dengan kuasa, adalah Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umatnya. Dan karena itu yang harus mereka sembah, yang harus mereka puji
adalah Allah yang sudah menyatakan perbuatan-perbuatan besar itu bagi nenek moyang mereka, yang kemudian terus menjadi bagian hidup generasi penerusnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa sekarang ini. Lalu apa pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini? Secara khusus kalau kita memperhatikan penampilan kita, adalah bahwa kita berada pada masa kenormalan baru. Kita berada pada situasi yang tidak biasa. Nah, lalu apa pesan firman Tuhan ini bagi kita dalam kehidupan kita sekarang ini? Hal yang pertama yang mau saya tekankan melalui pembacaan kita ini, hal pertama adalah apa yang dikatakan di dalam kaitan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menyembah dan menghormati Tuhan, dan tidak ada Allah atau ilah lain di dalam kehidupan orang percaya. Nah, hal ini harus menjadi penekanan kita, Ibu Bapak Saudara, ketika kita berada dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini. Firman Tuhan mau meyakinkan kita semua bahwa apapun tantangan kehidupan kita, termasuk kita berada pada kenormalan baru ini, kita tidak berjalan sendiri. Tetapi kita senantiasa ditopang, kita senantiasa dituntun oleh Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Firman Tuhan ini yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga mau menunjukkan kepada kita bahwa seperti umat Israel, perjalanan hidup kita ini tidak selamanya mulus. Perjalanan kehidupan kita ini seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kehidupan kita. Tetapi juga firman Tuhan mau meyakinkan kita semua bahwa apapun tantangan kehidupan kita, jangan pernah kita bergeser dari kasih dan setia Tuhan. Firman Tuhan meyakinkan kita, mari kita berpaut kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan hidup kita. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Allah bagi Israel, maka itu juga yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Ketika kita yakin bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber keselamatan, maka kita juga boleh belajar dari kehidupan Israel. Kita mau tinggalkan kehidupan kita yang tegar tengkuk, yang suka melawan, yang tidak sabaran, tetapi kita mau taat dan setia. Karena hanya orang-orang yang taat dan setia di dalam Tuhan, merekalah yang akan memiliki keselamatan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengajak Ibu Bapak Saudara dan saya, bahwa mari kita menjalani kehidupan kita ini, dalam situasi apapun hidup yang harus kita jalani, dengan berpaut kepada Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan hidup kudus dan benar, bahkan jadikanlah hidup kita menjadi sebuah kesaksian bahwa meskipun kita harus berhadapan dengan tantangan, tetapi iman dan percaya kita senantiasa tertuju kepada Dia. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi keyakinan bagi kita, sehingga apapun yang kita hadapi di depan hidup kita, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang punya kuasa akan menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan Gita Bakti 231 bait 1 dan 3.
Ibu Bapa Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi. Kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah berbagai kenyataan kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah tantangan hidup kami sekarang ini, di mana kami masih diperhadapkan dengan pergumulan terhadap pandemi COVID-19. Kami diperhadapkan dengan tantangan kenormalan baru di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berkeputusan di dalam hidup kami. Secara khusus firman-Mu yang boleh menuntun kami di dalam ibadah keluarga pada saat ini, kiranya semakin meyakinkan kami, layaknya umat Israel, ketika akan memasuki kehidupan mereka yang baru di tanah perjanjian, mereka diperhadapkan juga dengan berbagai tantangan hidup. Tantangan dari orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Tantangan-tantangan yang datang dari lingkungan di sekitar mereka, dari alam yang berbeda dengan sebelumnya, tetapi dengan jaminan dan janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai mereka, bukan hanya nenek moyang mereka ketika keluar dari Mesir, tetapi juga generasi penerus. Kiranya itu menjadi kekuatan baru bagi kami semua, bahwa Tuhan yang sama, Allah di dalam Yesus Kristus, adalah sumber kekuatan, pertolongan, keselamatan, sehingga apapun yang kami jalani di dalam hidup kami, tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa akan terus menuntun langkah hidup kami, sehingga kami boleh melalui setiap hal di dalam sukacita iman, karena percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dan beribadah kepadamu, walaupun dalam situasi-situasi terbatas, dan memiliki iman yang penuh, bahwa di dalam takut akan Tuhan, di dalam menghormati dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi sumber keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam syafaat ini, hamba-Mu mau berdoa bagi penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat GPIB Betania. Mari Tuhan dengan tangan kuasa-Mu, dengan kasih setiamu, Tuhan mau menopang setiap ibu bapa saudara yang Tuhan kenan dan pakai untuk mengangkat tugas kesaksian dan pelayanan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yuniar Jauhari, selaku Ketua Majelis Jemaat. Tuhan kenan memberkati Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu, selaku pendeta jemaat. Tuhan memberkati pengurus harian majelis jemaat, pendeta-pendeta domisili yang membantu pelayanan, demikian juga pegawai kantor gereja, semua yang terlibat dalam penata layanan, Tuhan kenan memberkati. Secara khusus pula hamba-Mu berdoa bagi pengurus pelayanan kategorial, baik pelayanan anak, pelayanan teruna, gerakan pemuda, PKP, PKB, demikian juga PKLU. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menopang, sehingga di dalam keterbatasan dan kenormalan baru ini, kami tetap bersehati mengangkat tugas pelayanan dan kesaksian, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan akan dinyatakan, bahkan kekuatan Tuhan akan terus memampukan kami untuk melakukan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu mau berdoa bagi keluarga-keluarga di dalam jemaat Tuhan, dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Tuhan kiranya senantiasa menilik kehidupan setiap kami. Tuhan mengenal setiap kami dengan tugas tanggung jawab kami, dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, yang senantiasa beribadah kepada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu juga mau berdoa pada saat ini bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah Kota Makassar. Mari Tuhan, Engkau kiranya memberkati, agar mereka boleh sungguh-sungguh mempersiapkan berbagai aturan, mempersiapkan berbagai hal yang mendatangkan kebaikan bagi kami semua, secara khusus memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan kenan memberkati para medis, semua yang Tuhan tempatkan di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang terpapar virus COVID-19, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami percaya bahwa di dalam campur tangan Tuhan, maka pada waktunya nanti semua akan berjalan kembali normal dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu mau berdoa juga pada saat ini bagi jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh, bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan kenan terus memberkati, Tuhan terus bersama-sama, sehingga di dalam perjalanan kehidupan jemaat Tuhan, apapun yang mereka alami, mereka tetap merasakan tangan kasih Tuhan, secara langsung tetapi juga secara tidak langsung, melalui setiap kami yang Tuhan tempatkan untuk menolong, memperhatikan, dan melayani. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu juga mau berdoa pada saat ini bagi semua yang boleh terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Berdoa bagi majelis jemaat yang bertugas, berdoa bagi organis, pemandu lagu, multimedia, semua yang mempersiapkan segala sesuatu demi terselenggaranya ibadah pada saat ini. Tuhan kenan memberkati dan menyertai ibu bapa saudara. Kami percaya bahwa ketika kami memberi diri untuk melayani, maka berkat dan sukacita Tuhan akan ada senantiasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami menyerahkan kehidupan kami di sisa hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Mari Tuhan tuntun jaga pelihara kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup kami, secara khusus hari ini, di dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, lalu Tuhan mau dengar dan sambut doa ini, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kita menyanyi dari Gita Bakti 1 dan 3, "Beri padanya." Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat-Mu yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semua berkat yang kami terima bersumber dari Tuhan. Saat ini, kami telah menyatakan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami ini, agar kiranya boleh dikelola dan dimanfaatkan untuk mewujud nyatakan pelayanan kasih, sehingga damai sejahtera-Mu dialami oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Pakailah juga tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Untuk itu saya jemput jemaat kita berdiri, dan biarlah kita pulang di dalam damai sejahtera Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3, Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jika
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu serta seluruh hidup kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan kita semua, dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Demikianlah telah kita ikuti bersama ibadah keluarga yang diselenggarakan oleh GPIB Jemaat Betania yang diselenggarakan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pelayan firman Ibu Pendeta Resti Arnawa, Ibu Yolanda Horman juga kami ucapkan terima kasih, kepada tim multimedia Bapak Beri, Bapak Agi, juga pemandu lagu Saudari Cika, Bapak Mario juga organis, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan kepada warga jemaat yang sudah terlibat dalam ibadah ini di rumah masing-masing yang disiarkan secara live streaming di Facebook GPIB Jemaat Betania, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.